Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib, melanjutkan kajian kita Manzumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Kita sampai pada bait beliau, wa tadhkuru qawlati laka ba'da hin idza haqqan biha yauman amilta. Kamu akan ingat nasihatku ini, ucapanku ini, walaupun mungkin nanti setelah sekian tahun, setelah sekian lama, kamu akan ingat bahwa nasihatku ini benar jika saat kamu mengamalkan. Berarti betul yang dinasihatkan dulu. Ingat kamu nasihat itu. Di sini beliau mengingatkan tentang pentingnya pengamalan terhadap apa yang kamu dengar, yang kamu pelajari. Maka perkaranya bukan apa yang kamu baca, bukan yang kamu dengar, tapi pengamalannya. Nggak ada gunanya kamu katakan, wah anak ngerti, saya tahu itu, saya sudah pernah dengar itu, sering dengar, sering baca. Bukan itu intinya. Pengamalanmu, kamu amalkan enggak? Kalau sekedar kamu dengar, kamu baca, ya apa artinya? Gak ada gunanya kalau kamu gak amalkan. Tadhkur qawlati laka ba'da hin idza haqqan biha yauman amilta. Di sisi lain menunjukkan bahwa nasihat itu bermanfaat. Tidak harus sekarang juga efeknya. Kamu sampaikan sekarang juga kamu ingin melihat hasil dari nasihatmu. Sehingga ketika kamu nggak melihat hasilnya, kamu pesimis, kamu patah semangat, percuma. Ana sudah sampaikan, ana sudah nasihati, ana sudah, tapi nggak didengar, nggak diamalkan. La ya akhi, tetap sampaikan. Mungkin bahkan nasihatmu itu bermanfaat setelah sekian tahun. Nggak harus kamu lihat hasilnya. Artinya jangan diukur itu keberhasilan. Sehingga kalau nggak kamu lihat, berarti nggak berhasil. Antum tahu Nabi, ada yang cuman beberapa puluh orang pengikutnya, ada yang pengikutnya cuman 1-2 orang, ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Sama sekali. Apa Nabi itu berarti gagal dakwah? Na'udzubillah. Nabi paling bijaknya orang. Dan antum tahu pula kisah ma'ruf anak muda yang menyerukan iman kepada Allah, tauhid, menghadapi raja yang lalim dan zalim. Kan dia mau dibunuh nggak bisa-bisa kan? Tahu kan kisahnya? Dibuang ke laut, tentaranya yang tenggelam, dia selamat. Dijatuhkan dari atas, pokoknya nggak bisa-bisa. Walhasil sampai dia sampaikan kepada si raja, kamu gak akan bisa bunuh aku kecuali dengan satu cara. Apa itu? Syaratnya kumpulkan semua rakyatmu, semua orang di tanah lapang begitu, biar mereka dengar. Lalu kamu dan aku di atas panggung tinggi begitu sehingga disaksikan, didengar oleh semua. Kamu panah, tapi dengan kamu sebut dengan suara keras, Bismillah Rabbi hadzal ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini.
maka panahmu akan membunuhku. Wah, dituruti, kumpulkan semua orang. Si raja dengan suara keras, Bismillah, Rabbi hadzal gulam. Lepaskan panahnya, kena mati anak ini. Dia, si raja merasa, wah, bersyukur bisa membunuhnya. Karena dia mendakwakan iman, mendakwakan tauhid kepada Allah, menentang si raja yang kafir, yang zalim ini. Tapi semua kan menyaksikan, tahu semua satu kerajaan bahwa si raja nggak bisa bunuh anak ini. Kekuatan dia ternyata nggak ada gunanya semua. Kapan itu berhasil? Saat dia sebut nama Rob, nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Menunjukkan betul-betul itu kekuasaan Allah. Beriman semua mereka. Semua satu kerajaan itu beriman. Karena tahu hanya Allah yang bisa membunuh, yang bisa mematikan, menghidupkan, dan mereka saksikan sendiri. Beriman mereka. Kapan? Setelah anak ini mati bahkan. Maka nggak harus disyaratkan itu. Yang kedua, nasihat pula, seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah, laisa ala syartil qabul. Laisa ala syartil qabul. Jangan mensyaratkan untuk diterima. Ya siapa kita, siapa kamu, siapa saya. Kalau aku nasihati, harus nasihatku didengar. Itu bukan syarat. Tugasmu cuma satu, menyampaikan. Kelas. Itu kewajibanmu. Itu kewajiban kita. Tahu saudaramu salah, nggak baik, apa saja, nasihati. Urusan dia terima, tidak dia terima, bukan urusanmu. Hidayah Allah yang tentukan. Yang penting kamu sudah menunaikan kewajiban, itu ibadah. Bagi kita itu ibadah, bernasihat itu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Hak saudara kita bernasihat padanya. Seperti kata Ibnu Hazm, bukan syaratnya harus diterima. Sebagian orang kan kayak, walaupun gak dia ucap, seperti mensyaratkan. Seakan-akan kamu harus dengar apa yang dia nasihatkan. Kalau enggak, udah kamu akan dimusuhi, kamu akan dicaci, maki, kamu akan dicela, kamu akan sudah aku nasihati, nggak denger, nggak mau nerima, sudah aku. Nggak menjadi syarat. Nasihat itu harus diterima. Mungkin bukan dari kamu, dari fulan yang lain. Nasihat itu dia terima. Orang beda-beda, subhanallah. Intinya tadi, nasihat itu ibadah, kewajiban. Sampaikan. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan benar, jangan mensyaratkan harus diterima. Sehingga kalau nggak diterima, kamu nggak mau bernasihat. Atau kalau nggak diterima, kamu jengkel, kamu marah, kamu siapa kamu? Jangan tersinggung, jangan apa orang bilang sekarang, apa bahasanya? Baper atau ini, sudah nasihat, sudah ingatkan, nggak menghargai anak, nasihat anak nggak didengar. Udah siapa kamu? Kamu sama dia nggak ada bedanya. Kita semua hamba Allah sama. Cuman dia tergelincir dalam bab ini, dalam masalah itu. Asyahid itu beberapa poin penting dalam nasihat.
tadhkuru qaulati laka ba'da hin idza haqqan biha yauman amilta. Di situ juga mengingatkan kita bahwa pentingnya arti dari nasihat, peringatan bagi seorang mukmin. Kembali Ilbiri katakan, fa in ahmaltaha wa nabadta nushan wa milta ila hutamin qad jama'ta. Fa in ahmaltaha, tapi jika kamu, ini termasuk nasihat yang beliau sampaikan, jika kamu mengabaikan apa yang aku nasihatkan, nggak mau kamu dengar, wanabatta, kamu tolak, kamu ingkari, milta ila hutam, dan kamu cenderung malah kepada materi, harta benda, duniawi, kedudukan, yang itu semua yang kamu kejar, kamu kumpulkan di dunia ini. Lebih kamu pentingkan semua itu dari nasihat yang disampaikan. Dalam bait ini kembali beliau menyampaikan bahwa nasihat orang menyampaikan padamu itu karena dia cinta pada dirimu, dia ingin kamu baik, selamat. Dan nasihat itu kan kamu dapati gratisan kan, nggak kamu bayar. Kalau ukurannya ahlu dunia, nggak ada yang gratisan. Kamu konsultasi saja bayar. Kalaupun nggak ada tindakan, nggak ada. Coba kamu masuk ke dokter misalnya. Kamu sakit atau anakmu sakit, kamu bawa ke dokter. Dokter, ini anak saya sakit. Oh ya, sakitnya apa? Begini. Oh ini begini. Hasil paling 5 menit, 10 menit. Ya kan, di ruangan dokter. Nggak ada suntikan, nggak ada apa-apa. Cuman konsultasi aja, ngobrol, bla 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 bla. Oh, kamu anggap cuma ngobrol begini. Assalamualaikum. Ya, mana ada. Konsultasi begitu tok sudah kamu harus bayar. 100.000, 150. Ahlu dunia. Untuk kamu, padahal itu yang kamu berguna bagi kamu dalam masalah kesehatan. Kemarin waktu itu ada anaknya celakaan ini itu. Walhasil setelah di rongsen, di foto, karena yang jaga nggak ahli, tunggu dokter ahlinya Pak. Oh iya, ditelepon, spesialisnya datang, cuman baca rongsen itu di lampu yang antum tahu itu, taruh rongsennya. Ini Pak, tulangnya begini, nggak ada 1 menit mungkin. Cuman jelaskan, ini harus operasi. Karena terjadi begini, ini tulangnya begini. Dah ya, nanti operasi biayanya itu silahkan tanya ke reservasi situ. Begitu aja, nggak ada semenit. Itu kena cas 250.000.
biaya konsultasi dengan spesialis ini tadi. Nggak ada yang gratis di dunia. Nah, ini nasihat untuk kepentingan duniamu, kehidupanmu, akhiratmu, gratisan kamu dapati. Kan dia ingin baik buat kamu. Ya akhi, ini begini, kamu jangan begitu, yang ini nggak bagus, kamu harus begini. Kan konsultasi itu, bentuknya konsultasi kan. Gratis, 1 rupiah pun kamu nggak keluar. Kamu dapati dari orang terbaik yang dekat dan kenal kamu. Walhasil, yang seharusnya sudah seperti itu, kamu harus mendengar semestinya. Kamu patuhi, ya, kamu jadikan itu bahan untuk murojaah, introspeksi diri. Betul yang dinasihatkan Fulan tadi. Yang disampaikan ke aku, Fulan tadi begini, memang aku salah, memang nggak bener ini. Aku harus berubah, aku harus begini. Itu yang seharusnya. Bukan malah kamu campakkan, kamu debat orangnya, kamu bantah, kamu salah besar langkah kamu jika kamu hadapi semua itu dengan yang beliau sebutkan. Ahmal taha, ihmal itu ketika sesuatu enggak kamu pentingkan. Kalau kamu pentingkan kan, oh iya apa, di mana? Oh ini begini. Tapi kalau orang ihmal, sudah biar. Loh ini penting enggak? Itu ihmal. Kamu anggap itu sesuatu yang enggak ada pentingnya. Wa nabatta nushan. Bahkan nasihat yang disampaikan ke kamu campakkan. Nabat itu kamu campakkan, kamu buang. Kamu yang rugi. Kamu yang sengsara. Wa milta ila hutamin qad jama'ta. Bahkan kamu hanya karena lebih mementingkan materi duniawi. Padahal itu semua nggak ada gunanya bagi kamu. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, dan hadis disahihkan Albani, inna mat'ama ibni Adam qad dhuriba mathalan lid dunya wa in qazahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Makanan, minuman yang dikonsumsi Bani Adam dijadikan itu sebagai permisalan dunia. Sama. Semua yang kamu kumpulkan, yang kamu rela sampai banting tulang, peras keringat, kamu jadikan siang, malam kamu jadikan siang, kamu tinggalkan anak istri kamu. Kan semuanya demi dunia. Kamu kejar itu. Baik. Sama seperti makanan dan minuman. Rasul katakan, walaupun dia garami, walaupun dia bumbui, kamu tahu kemana akhirnya. Makanan, macam-macam kan? Macam-macamnya makanan. Dari yang gurih, yang pedas, yang manis, yang macam-macam sudah. Beraneka ragam. Yang sebentar digoreng rasanya begini, dikasih bumbu ini itu. Dikasih mentega, dikasih ini, dibakar. Di steam, dikukus. Nah, nanti daging juga begitu. Ayam itu berapa macam ayam sudah. Yang crispy, yang
Ayam bakar, ayam gulai, ayam opor, ayam macam-macam. Rasanya beda-beda. Warnanya beda-beda, rasanya juga jauh beda. Ini rasanya begini, ini rasanya begitu. Kambing oven, kambing bakar, sate, gulai, tengkleng, macam-macam. Banyak sekali jenis makanan kan, dengan bumbu yang beraneka ragam. Rasa, nama. Tapi semua itu Rasul katakan kamu tahu kemana berakhir. Hammam. Berakhir di hammam. Jadi barang najis, bau, kotor. Padahal macam-macam. Rasanya enak. Kamu puji-puji, lezat. Di warung itu luar biasa rasanya. Cita rasa yang ini itu. Sama dunia juga begitu. Itu permisalan dunia. Yang di bidang ini, bangunan, properti, di bidang itu, industri makan, yang di bidang ini, apalagi sudah herbal, obat-obatan, yang di bidang macam-macamnya dunia sudah berakhir dengan fana. Hilang, hancur, dan gak akan kamu bawa mati. Sama seperti makanan tadi, macam-macam bentuk, rasa, namanya, bumbunya berbeda-beda, masuk perut kamu, semuanya pasti berakhir di hammam. Ya seperti itu dunia. Yang kamu kejar, yang kamu kumpulkan dari sana sini. Maka beliau ingatkan dengan ini, jangan kamu abaikan nasihat, jangan kamu tolak hanya karena kamu mementingkan urusan duniawimu. Di bait lain beliau sebutkan, ja'altal mal fawqal ilmi jahlan la'amruka fil qadhiyati ma'adalta. Kamu jadikan harta lebih penting daripada ilmu, itu karena kejahilanmu. Seakan dunia dan harta ini segala-galanya lebih penting dari ilmu, lebih penting dari nasihat. Sungguh demi Allah kamu gak adil dalam berhukum, bahwa kamu anggap dunia, harta jauh lebih berharga daripada ilmu, agama, nasihat. Wa bainahuma binasil wahyi baunun sata'lamuhu idza taha gara'ta. Padahal di antara keduanya baun. Baun itu jarak yang jauh sekali. Ilmu, syariat itu jauh di atas langit sana tinggi. Sementara dunia jauh di bawah. Dan diinjak lagi oleh orang bumi. Itu akan kamu ketahui saat kamu membaca surat Thaha. Allah jelaskan tentang hal itu. Al-Muhim, kembali beliau ingatkan, jangan sekali-kali kamu membiasakan diri untuk mengabaikan nasihat, apalagi menolaknya. Orang cenderung gengsi dan merasa terhina kalau dinasehati, dan itu syaitan menggoda dirinya. Dengar, kalaupun itu dari anak kecil bahkan. Kalau memang itu benar kesalahanmu, terima. Jangan gengsi untuk mendengarnya. Seringnya kan debat orang kalau sudah dinasehati. Nggak bisa, siapa bilang? Itulah persepsi antum, itulah menurut kamu, ini kan begini begitu. Atau bentuk lain yang juga nggak kalah buruknya, hadhihi bitilka. Kamu dinasehati, kamu juga balas nasihati. Kamu anggap nasihat itu pingpong apa?
Ada orang seperti itu. Jadi ketika dia dinasehati, misalnya poin apalah gitu. Ya akhi, ana lihat kamu begini, kayaknya nggak bagus gitu, nggak baik. Ittaqillah, tinggalkan itu gini. Oh ya, ana juga punya poin terhadap dirimu. Kamu juga terbiasa begini. Benahi dirimu. Jadi setiap kali dia nasihati, dia bayar orang juga dia nasihati begitu. Dia anggap ini kayak orang mukul kamu, tak balas kamu pukul juga. Begitu. Dia nggak mau dengar kecuali harus balas menasehati. Dia anggap nasihat itu jelek. Bahkan kalaupun itu benar, yang kamu nasihatkan memang benar, tapi jangan di saat itu, jelek kesannya. Kayak kamu nggak terima begitu. Ya, sampaikan di waktu lain, sehari 2 hari setelah itu, sampaikan. Kalau seperti itu kan berangkatnya dari kebencian, dari permusuhan. Padahal nasihat itu ibadah. Kamu ingin kebaikan bagi saudaramu. Ya akhi, barakallahu fiik. Ana dengar begini, antum perlu benahi. Yang ini enggak bagus, begini, begitu. Jangan saat itu juga. Sehingga kesannya kayak tadi, kamu dipukul, balas mukul. Gitu. Orang ada yang sebagian begitu. Apa istilahnya orang? Ngomper, dikompar. Paham kan dikompar? Dia nyampaikan sesuatu, ana harus nyampaikan juga ke dia. Sehingga balance. Seimbang, bukan seimbang itu, syaitan itu. Enggak bagus. Dengarkan, diem. Terima. Hatta kamu tersinggung mungkin syaitan, subhanallah. Kamu ini diam saja. Itu masukan berharga bagi kamu. Nasihat yang disampaikan pada dirimu. Sudah masuk waktu ya? Alhamdulillah itu yang bisa tersampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.